Shalom, selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Pagi ini kita sampai di Imamat pasal 11. Imamat pasal 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak, tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan yang tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung Raja Wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya. Burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Burung punggung, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung ranggung, bangong menurut jenisnya, merangai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya, segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki 4 adalah kejijikan bagimu. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena Kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memamah biak. Haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya, dan landak, biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu, sesudah binatang-binatang itu mati, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit,
atau karung setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belangga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belangga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belangga itu, menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belangga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubui air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya, atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan, telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Ya, kita sampai di pasal 11 imamat, dan kita melihat kemarin di pasal 10 bahwa Allah menghukum Nadab dan Abihu karena mempersembahkan api yang asing di dalam persembahan itu, dan kita melihat bagaimana Allah menghukum langsung mati, dan dikatakan bahwa di pasal 10 ayat 3 kemarin, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaannya. Jadi imamat pasal 10, 11 sampai dengan pasal 15 ada satu tujuan Allah untuk menunjukkan, menyatakan kekudusan Allah dan kemuliaan Allah ada di umat Israel, dan dimulai dari para imam dulu, pemimpin-pemimpin umat yang tidak taat mempersembahkan dengan api yang asing langsung dihukum. Pemimpin dituntut konsekuen yang lebih berat, dan hukumnya itu jelas. Nadab dan Abihu kemarin dijelaskan mati karena kekudusan Allah tidak bisa kompromi dengan yang najis, dan kemuliaan Allah harus dinyatakan. Dan kita terus melihat di pasal 11
soal makanan yang tahir dan makanan yang haram dan yang tidak haram. Kita akan membedakan itu. Lalu di pasal 12 tentang perempuan yang setelah melahirkan itu pun harus ditahirkan. Di pasal 13 dan 14 tentang kusta, penyakit kusta, orang yang kena kusta, orang yang kena kutuk, dan itu harus ditahirkan. Berapa orang tokoh-tokoh seperti Naaman dan orang-orang yang kena kusta seperti budaknya Elisa Gehasi yang tidak jujur, mencuri, dia kena kusta, terkutuk, dan itu dibicarakan di pasal 13 dan 14. Dan soal lelehan, yaitu laki-laki yang mengeluarkan lelehan dan wanita, dan ini tentang seks akan dibicarakan di pasal 15. Intinya yaitu kekudusan. Sebab Allah itu adalah kudus, maka kamu umat Allah harus kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Nah, kita melihat bagian yang soal makanan, yaitu di pasal 11. Soal makanan Allah menetapkan peraturan hukumnya dari pasal 11 ayat 1 sampai dengan 12. Kita bisa melihat bagaimana makanan dari binatang-binatang yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan, yang dilarang, seperti binatang-binatang yang dilarang, yaitu yang memamah biak, tetapi dari yang berkuku belah. Kita ada aturannya, jenisnya dan tabelnya, apa binatang itu yang boleh dimakan. Segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi ini yang boleh dimakan, yaitu yang berkuku belah dan yang memamah biak, dan ada daftarnya. Yang ayat yang ke 13 sampai 19 ini soal burung. Burung jangan kamu makan, ini ada daftarnya. Seperti elang janggut, raja wali, elang laut, dan elang merah, dan seterusnya, daftarnya. Lalu binatang yang merayap, yang berjalan, serangga, ini mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan tentang kenajisan karena sentuhan bangkai. Kalau dia kena bangkai binatang, air pun yang kena bangkai binatang, sentuhan-sentuhan itu menjadi najis, maka harus ditahirkan. Dan kalau seekor binatang itu mati menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan ini jelas Allah memberikan hukum, aturan, supaya segala binatang yang merayap dan yang berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, jangan dimakan. Segala yang merayap dan seterusnya, jangan kamu makan, membuat jijik dari setiap binatang yang merayap dan semuanya itu. Dan ini diberikan Tuhan supaya aturan ini membuat orang-orang Israel, umat Tuhan, hidup kudus, yaitu untuk menaati dan untuk menaati apa yang ditetapkan Allah. Nah, kita melihat di kitab Kejadian di Taman Eden, Allah menyediakan biji-bijian, dan semua biji-bijian itu menjadi makanan baginya, tidak makan daging binatang. Tetapi setelah Nabi Nuh diselamatkan oleh air bah, Allah mengizinkan semua binatang boleh dimakan. Kembali di kitab Imamat, setelah ada hukum Musa, maka Allah memberi aturan ini. Kenapa Allah
memberi aturan ini dan seterusnya. Yang jelas dikatakan supaya kamu jadi kudus. Hendaklah kamu kudus karena aku ini kudus. Karena Allah itu kudus. Umat yang sudah dipanggil keluar dan dibawa keluar oleh Allah dari Mesir, dikatakan di ayat 44 dan 45, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, dan jadilah kudus sebab aku ini kudus. Ini ayat kuncinya jelas. Allah itu kudus, maka umat yang sudah dibebaskan Allah menjadi kudus, ya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang dibebaskan dari dosa, menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus, anak-anak Allah, umat Allah yang merdeka, mestinya hidup itu kudus karena Allah itu kudus. Maka dikatakan di sini, hukum ini ditunjukkan pada umat yang sudah dibebaskan supaya kudus dan menaati aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, mana yang haram dan mana yang tidak haram, harus ditaati. Dan dengan ketaatan itu, maka di ayat yang ke-47, yaitu supaya apa? Umat Israel, yaitu supaya bisa membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Inilah yang dibuat Allah, supaya orang Israel peka mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang meleset. Ketaatan menunjukkan semakin peka terhadap pimpinan Allah, aturan Allah, dan semakin peka untuk bisa membedakan. Tujuan-tujuan ini yang digenapi di Perjanjian Baru. Di Paulus menegaskan di 1 Korintus 10 ayat 31, jika kamu makan, jika kamu minum, semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jadi makan, minum, ya, untuk memuliakan Allah. Di 1 Timotius 4 ayat 3 dan 4, semua yang diciptakan Allah, makanan, ya, merdeka, boleh dimakan, tapi dengan ucapan syukur dan dengan doa. Dengan demikian kita saat ini, ya, kita makan yang memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur yang, ya, dengan doa. Dan ada lagi di Amsal Sulaiman 23 ayat 2 dan 3, ya, kalau nafsu makannya ini tidak terkendali dan nafsu yang tidak bagus, ya, berikan pisau di lehermu, ya, untuk menjaga nafsu ini. Dan kita bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketaatan mengikuti aturan Allah itu yang diutamakan. Sekarang aplikasi-aplikasi yang sering kali kita melihat, ya saudara, dengan makanan-makanan yang menurut aturan Allah, mestinya kita tidak dengan nafsu yang rakus. Ya, kalau kita ada di pengantin, pernikahan, ada prasmanan, kita bisa melihat bagaimana orang makan yang disiapkan dengan kebebasan, boleh memilih semua dengan piring yang penuh makanan, semua ditumpuk dan dengan rakus, masih tambah sampai tidak, ya, habis, tinggal dibuang, yang lain menunggu tidak habis, tidak dapat makanan kalau yang terakhir. Saudara, ini ya nafsu makanan yang tidak memberi kesaksian yang bagus untuk memuliakan Tuhan. Ini rakus, ya, ini harus dijaga. Yang berikutnya, ya,
makanan yang nafsu yang jelas ini. Kalau makan ini bisa mengakibatkan tidak menyehatkan, ya makan makanan yang tidak menyehatkan tetap saja dimakan, ya ini pasti merusak tubuh. Kalau merusak tubuh, ya tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka ya tidak berkenan pada Allah. Kita lihat ada ya teman yang jelas diabetes, gulanya 300, diberitahu jangan makan yang manis, jangan minum sirup, ya setiap hari katanya minum yang manis, makan yang manis. Jelas ini mengakibatkan yang buruk untuk tubuhnya, tapi tetap aja nekat. Ya ini tidak bisa membedakan mana yang tahir, mana yang najis, mana yang baik, mana yang tidak baik. Soal makanan kita bisa melihat yang memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur, dengan doa, tidak nafsu yang rakus, tapi menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Hidup yang kudus, hidup yang taat, hidup yang sehat. Maka amanat teksnya jelas, Allah adalah kudus, maka umatnya harus kudus, karena dia yang telah menuntun keluar dari Mesir, ya pembebasan. Aplikasinya, apakah saudara bisa membedakan makanan yang najis dan tahir sekarang ini? Bagaimana saya hidup kudus setiap harinya? Makanan apa yang harus dimakan dan yang harus dihindari? Biarlah kita memperoleh hikmat Tuhan dan kita hidup sehat dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara, kita responi dengan pujian, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami Hamba-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja, mulia Kau yang kudus. Allah yang kudus, Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami Hamba-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja, mulia kami puja. Kami puja Engkau Raja, mulia kami puja. Kami puja Engkau Raja, mulia. Mari kita meresponi dengan doa dari firman Tuhan.
supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan dan bisa membedakan mana yang najis, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, khususnya dalam hal makanan, minuman yang kita santap supaya berkenan di hadapan Tuhan, dan tubuh ini menjadi bait Roh Kudus yang perlu kita pelihara dengan baik. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan betapa saya perlu untuk terus-menerus bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang najis, mana yang haram Tuhan, mana yang layak Tuhan untuk kami makan, untuk kami lakukan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap kami mulai memikirkan Tuhan betapa tubuh kami ini menjadi bait Roh Kudus yang selalu harus kami jaga, supaya kekudusan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Biarlah Tuhan segala nafsu yang rendah, segala ketamakan Tuhan angkat, dan berikanlah kepada kami hati yang bersyukur, hati yang selalu mencukupkan dengan apa yang ada, supaya kami Tuhan tidak menjadi orang yang rakus, tapi orang yang bisa mengendalikan diri kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.